Permisi Pak, perkenalkan nama saya Samuel Superurban Tobing dengan NRP 5017251073. Di sini saya akan mengerjakan tugas pemodelan data geofisika dengan parameter yang diberikan pada minggu lalu. Nah, oke, saya langsung masuk saja. Pertama-tama saya akan memasukkan program yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah data. Nah, pertama saya akan memasukkan import NumPy SNP. Nah, NumPy SNMP sendiri itu untuk menghitung atau untuk menghitung variabel data. Jadi variasi-variasi data. Nah, terus ada import pandas SPD. Nah, import pandas ini itu adalah untuk agar program ini dapat melihat em, data berbentuk kolom. Nah, lalu di sini saya masukkan saja import matplotlib titik plot splt. Nah, ini tuh untuk program untuk menghitung. Oke. Nah, jika sudah kita masukkan data yang kita dapatkan. Nah, di sini akan saya tulis data sama dengan kurung Kerawang, kurung Kerawang itu nilai X. Nah, dengan parameter yang sudah diberikan pada minggu lalu, yaitu 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2. Seperti itu. Nah, lalu lanjut lagi data nilai Y-nya. Di bawah aja biar lebih rapi. Nilai Y. Nah, titik dua. Sebentar. Nilainya yaitu yang didapatkan kemarin 8,0, 8,4, 8,8, 8,6, 8,5, 8,7. Nah, terus lanjut. Ketika kita sudah mengumpulkan data yang telah kita peroleh, kita buat frame datanya dengan cara kita bikin ya gimana ya? Data saya bikin mungkin data 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 contoh sama dengan PD titik data frame dalam kurung data. Nah, dengan kita tulis di bawahnya yaitu print dalam kurung data contoh. Di sini. Nah, maka kita bisa melihat bahwa hasil dari parameternya itu akan terlihat seperti ini, Pak. Oke, saya lanjut ke step kedua, yaitu kita akan membuat grafiknya, tapi secara mentah. Nah, di sini kita pertama bikin yaitu data contoh titik plot dalam kurung eh, kind sama dengan kind sama dengan
Scatter, scatter, koma, X sama dengan nilai X. Nilai X, lalu koma. Y sama dengan nilai Y. Nah, scatter sendiri itu adalah jenis grafik yang akan menampilkan hubungan antara dua variabel. Nah, karena kita memakai dua variabel yaitu variabel X dan Y, jadi akan lebih dasar lah. Nah, terus saya akan bikin di sini koma C sama dengan saya bikin warnanya red. Nah, C ini adalah warna merah untuk warna merah pada titik data. Nah, datanya itu akan berupa marker atau bisa dibilang dia itu kotak. Nah, di sini data contohnya sudah. Nah, terus kita masukkan judulnya PLT titik title title dalam kurung em, kita bikin font size yaitu ukuran ukuran hurufnya itu mungkin aku akan bikin 12. Nah, dengan font weight itu tebal. Eh, oke. Jadi saya memakai font weight-nya bold biar dia itu tebal. Nah, di sini bold terus em, lalu saya masukkan di sini em, label pada X-nya yaitu saya bikin nilai X. Nah, dengan font size-nya itu sama dengan 10. Terus saya bikin plot Y label nilai Y itu font size-nya sama yaitu 10. Font size. Nah, di sini saya akan memakai grid biar dia itu akan terlihat bergaris jadi lebih mudah dibaca. plt.show. Hmm, di sini harus data contoh. Contoh. Nah, jika bisa dilihat, ini adalah hasil dari plottingan pada data tersebut yang sudah kita buat. Nah, lalu kita lanjut ke
bagian yang namanya apa tuh? Perhitungan. Jadi kita akan masuk ke bagian yang namanya per bukan belum perhitungan, tapi pengubahan array menjadi 2D. Oke, terus kita akan lanjut ke bagian di mana untuk mengubah arraynya menjadi 2D, Pak. Yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Em, Yaitu dengan X, bentar. X sama dengan kita masukin np dot np dot array. Nah, karena kita bikinkan contoh, data contoh nil, nilai X. Data contoh nilai X. Nah, kita tulis lagi di reshape. Nah, reshape dalam kurung -1,1. Nah, em, reshape ini itu berguna untuk mengubah array menjadi dua dimensi yang tadi saya sebelumnya jelaskan. Nah, ada nanya nanti -1,1. Nah, kalau misalnya -1 adalah jumlah baris yang akan disesuaikan dengan panjang datanya. Nah, kalau satu yang nggak ada minusnya itu berarti hanya ada satu kolom. Jadi seperti itu, Pak. Nah, ini tadi X, terus kita langsung aja Y. Mohon maaf, Pak, izin. Saya langsung copy aja untuk mempercepat waktu. Di sini saya tulis Y. Y, NPRI, Y, reshape, -1,1. Nah, di sini terus saya tulis print dalam kurung fx. Jadi kita untuk menampilkan nilai x-nya itu, Pak, sama dengan koma x. Terus saya izin copy, P, Y, koma Y. Nah, maka jika kita run, error. Eh, reshape, RESHAP. Sebentar, Pak, mohon maaf. Reshape, Bapak, itu dua atribut. Reshape, Mbak. Oke, tadi saya kurang kurang di sini, Pak. Oke. Nah, jadi ini adalah nanti hasil dari eh, data yang bakal menjadi hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Nah, terus kita akan langsung masuk ke bagian perhitungan, yang itu adalah definisi dari D dan G. Yang kalau misalnya yang kemarin itu kan perhitungannya itu kan sama dengan G transpose G inverse G dikali D. Nah, di sini kita akan sama dengan M. Nah, di sini tuh kita akan memasukkan definisinya untuk menghitung nanti data-datanya tersebut, perhitungannya. Nah, langsung saja saya masukkan D sama dengan Y dot copy. Nah, untuk mengcopy nilai Y yang ada pada sebelumnya. Nih, mana? Yang sini. Array sebelumnya. Nah, di sini saya masukkan data. Data sama dengan len dalam kurung D. Nah,
Lende, N-data, Lende sendiri itu berfungsi untuk menghitung jumlah data yang akan kita berikan dari perhitungan parameter sebelumnya. Nah, terus kita masukkan N par. Nah, par ini adalah parameter. Nah, ini sama dengan 2. Nah, N par parameter adalah model yang dimana itu untuk mencari kemiringan dan titik potong. Jadi seperti itu, Pak. Langsung saja. Jadi ini karena kita ada dua, yaitu slope dan intercept. Nah, terus kita masuk aja G, G sama dengan NP dot zeros dalam kurung eh, kurung kurung lagi N data, koma N par. Nah, ini itu G sama dengan NP dot zeros itu adalah untuk em, membuat matriks dengan elemen awal yang bernilai nol. Jadi seperti itu, Pak. Nah, lalu kita tambahkan di sebelah sini. Sini. Oh, ini ke bawah. Nah, di sini kita masukkan for i dalam range data yaitu adalah n. N data yaitu data yang sebelumnya, Pak, yang sudah kita masukkan. Nah, di mana G i, nol itu akan bernilainya sama dengan x i. Nah, terus untuk G em, i, 1 maka akan bernilai 1. Nah, em, G i, 0 sendiri adalah kolom pertama untuk diisi nilai slope. Nah, sedangkan G i, itu adalah kolom kedua yang akan diisi dengan nilai intercept. Nah, di sini saya akan masukkan print dalam kurung f d sama dengan koma koma d, lalu print f g sama dengan koma J. Nah, jadi kita mulai. Oke. Nah, maka akan muncul hasil dari em, parameternya untuk perhitungannya. Nah, lalu kita masuk di bagian untuk memvisualisasikan dari perhitungan dan data-data yang sudah kita buat. Nah, ini untuk step terakhir kita akan buat M residual residuals, koma rank S NP titik lin alt titik lt lst sq dalam kurung G, Y. Nah, jadi ini itu adalah parameter model residual dengan menjumlahkan selisih dari nilai G, matriks G yang dari perhitungan di atas. Nah, terus kita masuk dengan slope. Itu adalah float dalam kurung M 0. Nah, lalu ada intercept. Itu sama dengan float, yaitu yang bagian parameter 1. Jadi kalau misalnya di sebuah pemrograman itu data menghitung angka pertama itu adalah 0. Jadi, seperti itu, Pak. Nah, terus kita bikin errornya.
itu adalah float residuals. Oke, nah, em, jadi terus kita akan masuk ke yang namanya untuk menghitung atau mengkalibrasikan nilai dengan cara di call itu sama dengan G at M. Ini adalah untuk mengkalibrasi nilai. Nah, terus jika sudah kita akan membuat datanya itu agar bisa tervisualisasikan. Nah, kita bikin plt titik plot dalam kurung x, koma x, koma d, koma kita bikin warnanya itu ini rs itu terus nanti marker size marker size itu mungkin saya pengennya mungkin 7. Nah, nanti di sini itu labelnya itu adalah data. Dat- Data hasil observasi. Nah, terus habis itu kita masukkan ke judulnya. Judulnya yaitu plt dot title dalam kurung. Ini sih plot itu dulu. Oh, mohon maaf Pak. Kita masih plot lagi. plt plot untuk X di call-nya. Di call. Nah, di sini saya akan menggunakan garis biru. Nah, jadi BMIN itu adalah garis biru. Nah, dengan saya mau marker size-nya sebesarnya mungkin 8, mungkin 8, marker size-nya 8. Nah, dan labelnya itu eh labelnya itu adalah data data hasil kalibrasi. Oke, data hasil kalibrasi. Dan oke, itu aja. Kan? Hmm. Nah. Lalu masuk lagi ke kita masuk ke judul plt.title di mana yaitu adalah data plt.title adalah data kalibrasi kita. Kalibrasi di mana dia itu saya akan membuat dengan font size-nya itu sebesar 16 dengan tulisan yang tebal. Jadi font weight WIGHT sama dengan bold. Font weight-nya itu adalah bold. Nah, terus kita bikin labelnya yaitu PLT titik X label agar dia itu tahu mana bagian X dan Y-nya. X label dalam kurung di sini adalah nilai X. Mohon sebentar Pak, kalau saya buka X-nya. Nilai X dengan font size-nya itu sama dengan 10. Kalau untuk mempersingkat waktu saya izin mengcopy Pak. Nah, ini sini PLT Y. Ini Y. Y label. Nah, Y label. Nah, di sini saya mau dia itu di apa ya? Ini itu adalah biar legendanya muncul. Kita bikin plt.legend. Nah, agar legendanya itu teratur, saya maunya itu ditempatkan di eh, atas kiri, yaitu upper
left. Oke. Nah, sudah, kita akan masuk ke perhitungannya, yaitu dengan txt string. Nah, ini adalah sama dengan f f y itu sama dengan em, kurung kurung Kurawang, yaitu adalah slope. Slope-nya itu adalah 2f. Slope-nya, bukan slope-nya 2f, slope 2f. Nah, dikalikan dengan x. Nah, lalu ditambahkan dengan intercept titik 2 f 2f slash n, biar dia itu rapih. Jadi agar lurus ke bawah, Pak. Nah, lalu em, tutup kurung, kita tambahkan dengan f error. Errornya yaitu sama dengan kurung Kurawang error titik 2 titik 2f. Nah, oke, jadi seperti itu, Pak. Nah, Om, jika sudah eh, kita tambahkan agar dia itu kelihatan kayak kalibrasi errornya itu berapa. Nah, saya akan masukkan di sini ada itu adalah plt titik teks. Nah, saya bikin adalah 0,8, 0,0,05 dengan txt str. Nah, stringnya. Nah, dengan font size-nya itu saya mungkin 10. Font size-nya ya 10. Koma di mau di bawah aja lah. Transform. Transformnya itu adalah plt dot gca dalam kurung dot trans axis. Nah, lalu untuk nilai vertikal likmennya itu nanti akan dia itu berada di bawah vertikal likmen. Nanti akan berada di bawah. Jadi dia itu akan berada di bawah dan sebentar, koma, dan saya mau horizontal. Maksudnya, jadi dia itu di bawah tapi di sebelah horizontal. Mungkin karena nanti bakal dari kiri, nanti bakal sudut potongannya dari kiri bawah ke kanan atas. Mungkin saya akan taruh di bawah kanan. Right. Nah, em, dengan boxnya itu adalah Dix. Dix box style. Box style sama dengan from run, pet. Petnya itu saya bikin 0,5 dengan colornya yang saya karena saya suka warna biru, saya bikin warna biru yaitu light blue, light blue dan alpha
itu sama dengan 0,5. Nah, setelah sudah, saya akan menambahkan PLT grid biar dia itu bergaris jadi bisa terlihat dengan baik dan rapi. Dan saya bikin PLT show. Show. Varietas. Ups. Koma. Oke. Nah, ini ada yang kayaknya ada error lagi. Ups. Vertical alignment. PLT dot text 0,95 0,05 koma txt size. Nah, mohon maaf Pak, saya akan mencari error apa. Vertikal itu di vertikal, mana vertikal? Vertikal, vertikal, mana? Ah, jadi ini adalah hasil dari data yang telah didapatkan dari praktikum sebelumnya. Terlihat bahwa garis dari data hasil kalibrasi adalah di sebelah dari sekitar 8,2 ke atas. Nah, dia itu akan dari garis lurus. Nanti titik-titik merahnya adalah data hasil observasinya. Em, ini mungkin nah, ini nanti bisa dipindahkan juga, Pak. Oke, jadi ini adalah hasil dari data kalibrasi yang sudah dihitung. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Eh, terima kasih.